Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 Bat 1. Hari ini Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025. Saya atas nama Muhammad Ali Ridho dari LPTK UIN Alauddin Makassar akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 7B, kelas 7 Putri dengan materi Sholat Sunnah Muakkad dan Ghairu Muakkad dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di MTS Khalid bin Walid, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Semoga dengan praktek video pembelajaran real teaching ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, biar pertemuan kita ini barokah dan membawa manfaat, mari kita doa bersama-sama. Doa biasa dipimpin oleh Linuril Jannah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Baik, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, untuk menumbuh kembangkan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dian Farah. Silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pemuda. Kemudian kemarin pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Ayo Farah, Pak. Salat fardu dalam keadaan tertentu Pak. Sholat fardu dalam keadaan tertentu. Saya Pak.
Ya, amin. Sholat fardu dalam keadaan sakit. Sholat fardu dalam keadaan sakit. Saya Pak. Ya, Intan. Dalam keadaan sholat dalam kendaraan. Terus terakhir mungkin Sholat dalam keadaan ketakutan. sholat dalam keadaan ketakutan. Jadi kemarin kita bahas sholat dalam keadaan tertentu. Jadi sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan ketakutan, bagaimana tata cara sholat dalam kendaraan, dalam keadaan sakit, kita sudah bahas pertemuan kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Oke, sebelum masuk materi, ada pertanyaan di sini mungkin menjadi pemantik bagi kita. Selain sholat wajib, sholat apa yang pernah kalian lakukan? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Oke, yang lain pernahkah sholat selain sholat fardu? Ya. Sholat apa? Sholat tahajud. Lagi sholat apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib, qobliyah ba'diyah ya. Berarti anak-anak sudah terbiasa sholat sunnah. Kemudian apa perbedaan sholat sunnah yang sering dilakukan dan jarang? Ada orang yang sering istiqomah melaksanakan sholat sunnah ya. Ada yang jarang. Ada yang hanya sholat fardu. Kemudian apakah sholat sunnah itu termasuk kategori yang sangat dianjurkan atau tidak termasuk yang sangat dianjurkan? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini adalah sholat sunnah mu'akkadah dan sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Pernah dengar ya? Ya. Mungkin saya nggak dengar Pak, tapi sering melakukan sholat itu. Misalkan saya nggak tahu Pak mu'akkadah, cuma sering melaksanakan, cuma nggak tahu namanya Pak, pokoknya sholat saja. Nah, kita akan bahas hari ini. Tujuan dari pertemuan hari ini adalah yang pertama, Ustaz Didi mampu menjelaskan pengertian sholat sunat mu'akkadah itu apa. Nanti anak-anak bisa menjelaskan apa sholat sunat mu'akkadah dan apa sholat sunat ghairu mu'akkadah. Kemudian nanti anak-anak juga bisa menyebutkan, loh ini loh yang sholat sunat mu'akkadah, ini loh yang sholat sunat ghairu mu'akkadah. Apakah sholat witir itu mu'akkadah? Nah, nanti anak-anak bisa menjelaskan dengan baik tujuan dari pembelajaran ini. Yang ketiga, Ustaz Didi mampu menggambarkan tata cara sholat sunat baik yang mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Nanti bisa menggambarkan tata caranya, karena pernah melaksanakan cuma nggak tahu namanya itu. Nah, di sini kita akan membahas materi ini dengan jelas. Oke? Masih semangat ya? Jangan ngantuk. Coba kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Tepuk tangan dulu kita semua. Baik. Untuk mempelajari materi ini, kita renungkan kasus dua orang ini. Karena kita pembelajaran ini menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Silakan lihat ke depan. Nah, di situ ada dua kasus ya. Pertama, Ahmad adalah seorang siswa yang rajin melaksanakan sholat fardu di masjid. Ia juga selalu menyempatkan diri sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah ya, sebelum duhur, sebelum subuh, rajin, dan sholat sunnah ba'diyahnya. Nah, satunya Fatimah. Fatimah itu juga rutin istiqomah sholat fardu, tetapi ia hanya sesekali untuk sholat sunnah, tidak seperti Ahmad. Mungkin sesekali sholat duha, mungkin sesekali sholat tahajud ya. Nah, dari dua orang ini kita bisa mempelajari nanti
Dari dua kasus ini kita cari solusinya, dari problem solvingnya, dari materi yang terkait dengan dua orang ini, dua kasus ini. Oleh karena itu, untuk membahas ini, saya akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok untuk mempelajari materi ini, untuk berdiskusi tentang dua kasus orang ini, sehingga nanti kita bisa memahami sesuai tujuan pembelajaran tentang apa yang amalan dilaksanakan oleh si Ahmad, sholat sunnah itu, dan apa yang amalan dilaksanakan oleh Fatimah. Oleh karena itu kita bagi 3 kelompok. Untuk acak saya akan membagi dengan nomor ya. Silakan berhitung 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, yang kelompok 1 berkumpul di bagian utara. Yang tadi nyebut 1 kumpul di sini. Oke, silakan dipindah. Pindah. Yang kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di selatan. Oke. Ayo tadi siapa yang 1 kumpul sini, yang 2 kumpul di tengah, yang 3 kumpul di sini. Ayo yang 1 di sini. Nah, Bapak akan kasih LKPD ya, lembar kerja untuk membahas, mendiskusikan tentang materi ini. Nah, silakan buku paketnya dibuka sebagai bahan pembelajaran, dan nanti Bapak akan tayangkan video pembelajaran untuk membahas materi yang sedang kita bahas ini. Ini LKPD-nya. Jadi nanti ini diisi ya, mengacu pada buku mata pelajaran. Kelompoknya ditulis kelompok 1, kemudian membahas ini. Yang kelompok 2 ini, gak apa-apa hadap-hadapan sini ya. Kelompok 2, di sini ada form diskusinya untuk menjawab pertanyaan nanti. Yang kelompok 3, nah ini kelompok 3, ini LKPD-nya, itu bahan diskusi, kita jawab pertanyaan nanti. Nah, anak-anak sudah dapat form LKPD-nya ya, untuk bahan diskusinya. Silahkan dibuka buku paketnya dan sambil lalu menyimak video dulu, nanti bahas di buku paketnya. Bapak akan menyampaikan video tentang materi tersebut. Semua hadap ke depan ya. Bapak akan menyampaikan video pembelajaran. Nanti menjadi bahan sumber belajar di samping buku paket yang sudah dipegang. Silakan disimak videonya. Silakan disimak videonya.
Gimana diskusinya? Sudah? Sudah. Oke. Diskusi kelompok sudah selesai. Silahkan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kasus tadi. Diurut dari kelompok pertama. Kelompok 1. Ayo maju. Bawa hasil diskusinya. Kemudian presentasikan hasil diskusi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan maju. Maju di sini. Silakan sebutkan nama kelompoknya dan sampaikan hasil diskusinya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang agak keras ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ya, silakan. Nomor 1. Nomor 1, Silakan. Ahmad dari Ahmad. Ahmad adalah dari melakukan salat sunnah rawatib yang setiap hari melakukannya dan termasuk salat sunnah makan. Terus yang Fatimah? Fatimah yang salat duha, tetapi Fatimah karena salat duha kalau ada waktu luang dan termasuk salat sunnah minum makan. Kemudian yang nomor 2. Salat sunnah makan adalah salat sunnah yang dikuatkan atau selalu dikerjakan Rasulullah dan yang meninggalkannya. Kemudian Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang ditinggalkannya. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah khairu muakkad. Salat sunnah khairu muakkad. Dibaca saja hasil diskusinya. Lagi, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang menyertai fardu baik dikerjakan atau sebelum atau sesudahnya. Kemudian macam-macam muakkad dan ghairu muakkad. Macam-macam salat sunnah makan, 1 salat sunnah rawatib, Ya. 2 salat sunnah tahajud, 3 salat tarawih, 4 salat witir, 5 salat Id ya. 6 salat duha, salat sunnah minum makan, 1 salat sunnah khusuk atau salat gerhana bulan, 2 salat sunnah tahiyatul masjid, 3 salat istikharah, 4 salat istisqa, 5 salat sunnah rawatib. Yang nomor 4. Sudah selesai? Gimana kelompok 2 dan 3? Ada yang mau menyampaikan atau setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju. Silakan kenalkan dulu kelompoknya, kemudian sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan suaranya. Ya. Yang pertama, kasus pertama.
Kemudian nomor 2. Jelaskan pengertian sholat sunnah muakkad dan ghairul muakkad. Sholat sunnah muakkad merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi seorang muslim. Sedangkan sholat sunnah ghairul muakkad dan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari atau bulan, inilah yang kemudian disebut dengan sholat khusus. Kemudian nomor 3. Kelompok lain perhatikan, mungkin ada yang dianggap tidak sama nanti. Sholat sunnah muakkad ada 5. 1. Sholat sunnah rawatib. 2. Sholat sunnah tahajud. 3. Sholat sunnah tarawih. 4. Sholat sunnah witir. 5. Sholat sunnah subuh. Sholat muakkad ada 5. Sholat sunnah khusus atau sholat gerhana. 2. Sholat sunnah tahiyatul masjid. 3. Sholat istigharah. 4. Sholat istisqa. 5. Sholat sunnah rawatib. Kemudian nomor 4. Dan belajar sholat sunnah muakkad dan menjelaskan tentu saja ketentuan dan tata cara dari sholat tersebut. 1. Sholat sunnah wajib. 2. Sholat sunnah tahajud. 3. Sholat sunnah witir. Silakan tata caranya satu saja. Pengertian dan niatnya, ketentuan dan niatnya. Witir. 1. Dilaksanakan sedang berdiri jika mampu. 2. Membaca Al-Fatihah. 3. Rukuk kemudian berdiri kembali. 4. Sujud sebanyak 2 kali kemudian salam. Niat sholat witir. Sholat sunnah witir ini Muhammad bin Abdullah. Kemudian sudah. Kelompok lain, apakah ada yang menyanggah tadi yang dijelaskan mungkin tidak sama dengan hasil diskusinya? Gimana? Setuju dengan yang disampaikan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 terakhir, silakan kenalkan kelompoknya dan sampaikan hasil diskusinya. Silakan, agak keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerjasama kami. Dan Tata cara pelaksanaannya. Ya. Gimana kelompok lain? Ada yang menyanggah atau tidak sama jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah mendengarkan bersama hasil diskusi dari setiap kelompok dan dipresentasikan di depan. Nah, kita akan bahas beberapa topik dari diskusi tadi. Pertama, kasus 2 orang tadi, si Ahmad dan Fatimah, termasuk amalan sholat sunat apa? Ketika dikaitkan dengan materi tadi banyak yang menjelaskan, bahkan semua menjelaskan muakkad ya. Karena si Ahmad setelah melakukan sholat fardu selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik itu sebelum dan sesudah. Jadi qobliyah dan ba'diyah. Nah, dari kasus itu berarti Ahmad mempraktekkan atau mengamalkan sholat sunat muakkadah. Karena pengertiannya muakkadah itu sangat dianjurkan dan jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan jarang sekali Rasulullah meninggalkan, maka disebut muakkadah, sangat dikukuhkan. Nah, kasus si Fatimah, dia sholat fardu rutin tetapi sesekali. Nah, ini yang jadi kasus tadi, problem tadi ya. Sesekali itu berarti kan tidak rutin, jarang.
Nah, dari praktek amaliyah itu maka termasuk kategori ghairu muakkad. Jadi bukan termasuk contohnya sholat duha, bukan, tapi amalannya yang sering tidaknya yang termasuk kategori ghairu muakkad. Berarti jawaban tadi setiap kelompok dianggap betul ya, karena menjawab muakkad dan ghairu muakkad. Kemudian yang kedua masuk ke pertanyaan, apa sih muakkad? Tadi banyak menjelaskan bahwa muakkad itu adalah sholat sunnah yang muwadhabah, mulazamah, selalu dikerjakan oleh Nabi dan jarang ditinggalkan. Sehingga disebut muakkadah, sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan. Berbeda dengan ghairu muakkadah yang tingkat tingkat keseringan dikerjakan oleh Rasulullah berbeda. Tadi disebutkan macam-macamnya yang muakkad apa? Salah satunya sholat sunnah rawatib. Nah, perlu dipahami bersama, rawatib di sini tidak semua rawatib masuk muakkadah. Karena rawatib yang muakkadah itu ada berapa? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, rawatib artinya kan mengiringi sholat fardu, qobliyah atau ba'diyah, tetapi tidak semuanya itu muakkadah. Dan terakhir tadi tata cara pelaksanaannya. Tadi disebutkan beberapa sholat niatnya ya. Sholat sunnah itu sama niat pelaksanaannya dengan sholat fardu, cuma yang berbeda adalah niatnya. Kecuali beberapa sholat sunat ghairu muakkad yang tadi disebutkan, beberapa sholat gerhana yang berbeda tata caranya. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti sudah paham semua ya? Nah, kemudian kita masuk pada refleksi. Nah, gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Kenapa kok menyenangkan? Karena ada medianya, ada TV-nya. Kemudian karena pelajarannya. Oke. Nah, kita sudah tahu tentang sholat sunnah muakkadah ya. Sholat sunnah yang bagaimana Rasulullah jarang tinggalkan. Salah satunya sholat rawatib tadi ya, yang 5 kali itu. Nah, kita sudah tahu sholat-sholat itu, termasuk sholat tahajud, sholat duha. Nah, karena kita sudah tahu, maka untuk kita lebih nambah cinta Rasulullah ya, untuk kita diakui umat Rasulullah dan cinta Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka setelah ini kita harus rutin melaksanakan sholat sunnah muakkadah ya, karena kita sudah paham. Baik, untuk tugas selanjutnya ya, materi selanjutnya, karena kita sudah memahami tadi konsepnya ya. Nah, minggu depan kita akan membahas bagaimana tata cara sholatnya, demonstrasi sholatnya. Bagaimana tadi ada yang nyebut tata cara sholat gerhana ya, bagaimana praktiknya demonstrasi sholat muakkad dan sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Kita akan bahas nanti minggu depan. Oleh karena itu, anak-anak nanti cari di rumah salah satu contoh sholat, baik itu muakkad dan ghairu muakkad ya. Pelajari, nanti saya tanyakan satu persatu apa yang sudah dipelajari di rumah dan bisa dipraktekkan di sini sebagai tugas rumah. Gimana? Sudah paham semua ya? Sudah. Biar tetap semangat lagi, coba saya akan kasih ice breaking ya. Semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk menutup pembelajaran hari ini untuk lebih barokah dan manfaatnya ya. Silahkan. Siapa yang akan menutup? Ya, silahkan maju ke depan. Nuril Jannah. Silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi yang penting. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Sehat-sehat semua ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Saya tutup pelajaran hari ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi